Misalnya Kota Padang itu masih punya sawah seluas 5.216 hektar. Kalau berasnya? Berasnya menjadi 40.000 ton. 40.000 ton. Kebutuhan warga Kota Padang? Kota Padang sekitar 100.000 ton per tahun. Nah, ini teman-teman saya di DPRD Kota Padang dari fraksi Gerindra. Kebetulan ketuanya Pak Syarial Kani ini. Ternyata sedikit sekali ini anggaran untuk sektor pertanian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Kembali bersama saya Hidayat di channel Kopi Pahit Hidayat. Kali ini saya sedang berada di lingkungan kantor Dinas Pertanian Kota Padang di Sungai Lareh, Kecamatan Koto Tangah. Saya bersama Kepala Dinas Pertanian Kota Padang, Pak Syarial. Selamat sore. Apa kabar, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini di samping Pak Kadis ini lebih akrab, saya panggilnya Uda saja begitu. Izinnya Pak Uda ya? Uda ya gitu. Barusan kami ada kegiatan memberikan bantuan berupa alat mesin potong rumput bersama hand sprayer ya, untuk alat hand sprayer untuk pemasmi hama ini. Secara simbolis ada puluhan peralatan tersebut yang kita berikan kepada kelompok tani dalam rangka memudahkan kerja petani, termasuk juga meningkatkan jam kerja petani yang lebih efisien dan lebih efektif. Alhamdulillah tadi sukses. Tentu ini juga berkat bantuan dan fasilitasi dari Dinas Pertanian Kota Padang. Namun kali ini kita akan bincang-bincang dengan Dayal selaku Kadis Pertanian Kota Padang. Pertanyaan utamanya itu, Dayal, apakah sektor pertanian di kota ini masih menjadi sektor yang strategis gitu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa dimanapun berada. Jadi sesuai dengan pertanyaan dari Bapak Hidayat tadi, apakah masih potensial Kota Padang sebagai leading sektornya pertanian? Ya. Ini jadi tanya besar biasanya kalau kita rapat-rapat di Jakarta. Kota Padang itu kan kota. Apa masih ada pertaniannya atau ya, sawahnya? Betul. Jadi heran. Itu sama ke pertanyaannya kan? Iya, jadi saat kita paparkan, bahasanya Kota Padang itu masih punya sawah seluas 5.216 hektar. 5.216 hektar, cukup luas. Cukup luas. Iya, dengan 2,5 kali tanam per tahunnya, itu menghasilkan padi sebanyak 40.000 ton. 40.000 ton setahun. Satu padi. Sudah jadi apa? Sudah jadi beras. Jadi beras. Ya, beras. Tapi kalau untuk yang kalau dalam kondisi padi itu sekitar 65.000 ton. Kalau berasnya? Berasnya menjadi 40.000 ton. 40.000 ton. Kebutuhan warga Kota Padang? Kota Padang sekitar 100.000 ton per tahun. Masih harus ada support dari daerah lain ya, Pak ya. Tapi kalau tidak ada dari padinya tambah banyak tuh. Tambah banyak impornya dari daerah lain. Oke. Itu keheranan orang, jadi heran masyarakat Kota Padang, masyarakat lain dengan masih adanya sawah di Kota Padang. Dan ini kita pertahankan. Kota Padang masih. Itu di kawasan mana aja? Di kecamatan mana ya, Pak? Yang terbesar itu di Kecamatan Kota Tangah. Kemudian Kuranji, kemudian Pauh, kemudian Lubuk Begalung sampai di Bungus Teluk Kabung. Hanya 4 kecamatan yang tidak ada sawahnya. 4 kecamatan tidak ada sawah. Padang Barat, Padang Utara, Padang Timur, Padang Selatan juga ada sedikit sawahnya. Karena lahan pemukiman dan perkantoran perkotaan ya. Jadi kalau melihat potensi dengan 5.216 hektar tadi ditambah lahan-lahan yang masih kosong terlantar. Kemudian juga kita mempunyai perbatasan sebelah timur Kota Padang itu kan dipagar oleh Bukit Barisan. Otomatis potensi perkebunan cukup besar. Ada sekitar 2.000 hektar lebih. Kemudian kalau kita jumlahkan dengan lahan-lahan yang berkarangan, ada lahan petak di perumahan-perumahan yang masih belum dipakai sebagai lahan perumahan. Ini bisa kita tanam. Dan kita hitung itu ada sekitar 800 hektar. 800 hektar? Iya. Ya, sebentar Pak. Ini kita coba di sini kan biar dia ininya. Oke, 800 hektar. 800 hektar yang potensi untuk kita pakai. Contohnya sederhana saja seperti ini. Umpamanya di komplek perumahan ada mungkin 4 blok yang belum dipakai. Ini kan bisa ditanam pisang. Ditanam pisang. Kemudian kenapa pisang kita anjurkan? Karena nanti saat pemilik tanah ingin membangun
lahannya, ini mudah dibersihkan, tidak mengganggu perakarannya tidak mengganggu, kemudian mudah dibersihkan. Kemudian pisang dalam waktu tidak berlama, sekitar 9 bulan itu sudah berbuah. Ya, jadi kembali ke pertanyaan dari Pak Ida tadi, potensi Kota Padang itu masih potensial. Ditambah dengan keluarga yang bergerak di sektor pertanian, itu masih ada sekitar 10.000 kakak. Itu Holti ya? Hortikultura, peternakan, tanaman pangan, dan perkebunan. Semuanya ada di Padang? Semua sektor ada di Padang. Kalau yang untuk yang tanaman perkebunan, tanaman tua, itu seperti kopi juga ada, kopi, kemudian kakao, pinang, pinang ya, kemudian juga durian. Durian kita mempunyai durian yang khas di Kota Padang. Jadi ini kita coba lestarikan. Baik. Ya, yang menjadi program unggulan Dinas Pertanian dulu kan juga ada konsep pemanfaatan lahan pekarangan. Iya. Nah, apa itu artinya, Pak ya? Iya. Jadi pertama kalau kita unggulkan untuk sektor hortikultura, kita mencoba membuat kawasan. Sekarang kita bikin kawasan spesifik lokasi Manggis di Pauh. Oh, Manggis di Pauh. Karena Manggis ini kualitas ekspor. Jadi Manggis kita diekspor. Udah berapa hektar? Ada sekitar hampir 300 hektar. Oh, besar juga ya, luas juga ya? Luas, 300 hektar. Ini yang menghasilkan per hari. Iya. Sampai 500 kg per hari. Kalau tidak sedang musim. Iya. Kalau musim lebih dari 500 kg per hari. 500 kg per hari. Ini yang dijual sekitar 75.000 1 kilo. Manggis? Iya, untuk kualitas ekspornya 75.000 1 kilo. Cukup itu bagus. Kenapa ada kebun manggis ya? Iya, makanya nanti kita kawasan manggis di Pauh kita coba menjadi kawasan spesifik lokasi. Kemudian kita coba tata yang di Lubuk Menturun, itu kakao sama kopi. Nah, jadi nanti daerah yang Lubuk Menturun ini ada kita coba menghasilkan kopi dan kakao. Termasuk nanti juga ada kawasan durian, kemudian kawasan jeruk. Jadi memang konsep one village one product itu ya kita coba dalam desainnya Pak ya. Ya, kita coba mengarah ke sana. Jadi nanti one village one product. Termasuk di daerah perkotaan. Makanya tadi ada perkotaan, nanti yang tidak punya lahan yang luas, cuma lahan perkarangan sempit, itu pertanian perkotaan. Nah, makanya tadi kita coba nanti apakah petaninya bertanam atau kelompok taninya bertanam secara hidroponik atau memanfaatkan lahan kosong yang masih tersisa untuk bertanam pisang tadi. Oke. Berapa sih anggaran per tahun yang dialokasikan untuk Dinas Pertanian Kota Padang? Nah, ini yang jadi masalah. Itu dulu. Kalau berbicara anggaran ini memang sangat rumit. Umumnya rata-rata terjadi pengurangan anggaran biasanya dari tahun ke tahun. Seharusnya peningkatan, biasanya terjadi pengurangan. Tahun 2019 kita dapat anggaran 30 miliar. 30 miliar? 30 miliar, itu sudah masuk seluruhnya. Oke, 2020? 2020 menjadi dipotong karena COVID, hanya sekitar 11 miliar. 11 miliar 2020. Pekerjaan pokok saja. 2021? 2021 ada peningkatan sedikit menjadi 19 miliar. Nah, ini teman-teman saya di DPRD Kota Padang dari fraksi Gerindra, kebetulan ketuanya Pak Syarial Kani ini. Ternyata sedikit sekali ini anggaran untuk sektor pertanian. Bagaimana mau akselerasinya lebih kencang, lebih cepat. Kalau hanya di angka 30 miliar kurang lebih, saya pikir 20 sampai 30 miliar. 20 sampai 30 miliar itu gitu. Sudah seluruhnya. Padahal tadi konsepnya bagus, ada one village one product, ada kawasan Holti, ada kawasan kebun, spesifik lokasi. Mungkin juga disinergiskan dengan konsep agrowisata gitu mungkin ya, yang di daerah kawasan-kawasan Lubuk Menturun dan ada itu Pak ya? Betul. Jadi kawasan Lubuk Menturun kita coba jadi kawasan agrowisata. Sekarang kan sudah terbentuk. Jadi saat pandemi kemarin itu yang tidak terdampak itu memang sektor pertanian. Karena memang orang banyak di rumah. Kemudian saat itu orang melirik ke pekarangan, makanya banyak ibu-ibu mencari bunga dan buah-buahan ke Lubuk Menturun. Kita kan sudah membuat konsep Lubuk Menturun ini sebagai kawasan agrowisata. Oke, kita kembali ke data tadi. Berapa persen masyarakat Kota Padang yang bergerak di sektor pertanian? Data dari Dinas Pertanian. Data dari pertanian, jadi kakak yang ada di sektor pertanian sekitar 10.000 kakak. 10.000 kakak. Nah, kemudian dengan anggota keluarga sebanyak 35 sampai 40.000 orang. Dari konsep kita ke depan, kalau di sektor pertanian, tentu pertama tadi konsepnya one product one village, kita mengarah ke sana supaya lebih fokus. Kemudian ada produk-produknya tadi seperti ada manggis, ada durian, kemudian ada jeruk, kemudian ada kopi, kakao. Kemudian di samping mengawal tanaman pangan. Jadi tanaman pangan ini pokok. Tugas utama kita adalah mengawal produksi padi ini supaya tidak terserang hama, produksinya meningkat dari tahun ke tahun.
Kemudian juga yang untuk 4 kecamatan yang Padang Utara, Padang Barat itu kita bikin konsep sebagai petani perkotaan. Apa itu petani perkotaan itu, Pak Yal? Jadi petani perkotaan di Tunggu, ini mesin Sinso ya? Iya. Ini illegal logging nih? Nggak? Bukan. Oh, bukan. Sedang ada rehab. Karena pertanian di sektor kehutanan juga ada pertanian juga kan? Kita konsepnya memang menjaga kelestarian. Jadi itu. walaupun kita menebang tanaman, Ya. nanti otomatis akan kita tanam dengan tanaman keras. Jadi sedang ini ya, sedang buat ini ya. Berarti bukan dari kayu dari hutan maksudnya kan? Bukan sedang Oke. memotong Apa itu kayu. konsep pertanian perkotaan yang Pak Yal sebutkan tadi? Iya. Jadi konsepnya sederhana. Mungkin kawasan-kawasan atau perumahan-perumahan. Kemudian tidak punya lahan yang luas. Ya. Kemudian dia bukan orang pertanian, Ya. tapi dia cinta pertanian. Nah, makanya kita bikin kelompok wanita tani kah, atau kelompok petani biasa. Ya. Nanti kita coba latih bagaimana dia mengelola lahan sempit, lahan yang tidak begitu luas untuk lebih produktif. Umpamanya bertanam dalam polybag. Karena mungkin cabai dalam polybag, atau tanaman obat-obatan, atau tanaman rempah-rempah. Kemudian yang kedua, kalau memang di sebelahnya rumah nanti masih kosong lahannya, itu yang memanfaatkan tadi seperti tanaman pisang, tanaman porang pun bisa. Porang juga bisa. Jahe pun bisa. Apa namanya ini ikan-ikan ini yang terpal? Kemudian ikan terpal. Ikan terpal juga bisa gitu kan. Jadi artinya walaupun dia hanya 5 atau 10 polybag tanam cabai, tapi setidaknya kita tidak mengeluarkan duit lagi untuk cabai kan. Itu pendapatan loh Pak Yal. Iya, betul. Jadi tidak terasa dengan bertanam cabai sekitar 10 polybag atau 15 polybag itu sudah bisa memenuhi kebutuhan cabai satu hari per keluarga. Oke. Bagaimana caranya masyarakat untuk bisa mendapatkan bantuan atau akses tadi tuh Pak Yal? Bibit atau bantuan pelatihan-pelatihan itu gimana caranya? Iya. Kalau untuk pelatihan kita siap karena kita memang diminta sebagai peningkatan SDM masyarakat dan juga penyuluh. Jadi kalau masyarakat lewat kelompok tani harus lewat kelompok tani karena per orang tidak mungkin karena tenaga penyuluh kita akan sedikit. Lewat kelompok tani bikin surat nanti apakah ke BPP atau langsung ke Dinas Pertanian. Langsung aja lah ke Dinas Pertanian. Langsung ke Dinas Pertanian nanti akan kita turunkan tim yang ahli. Apa materi yang diinginkan. Apa aja yang bisa Dinas Pertanian ini Pak Yal kalau dibutuhkan oleh petani masyarakat Padang deh? Lengkap nih Pak Ida. Oh, lengkap ya? Iya, mulai dari tanaman pangan, bertanam padi, cara mengentaskan hama padi, cara pemupukan pengairan, atau cara bertanam dalam polybag cabai, tanaman rempah-rempah, ataupun cara memelihara ternak, atau cara beternak itik dan lain sebagainya. Ini bisa kita fasilitasi tergantung kebutuhan apapun sektor dari yang dibutuhkan oleh masyarakat. Tapi mesti berkelompok ya, berkelompok atau perorangan? Berkelompok. Jadi kita melayani itu dia. kelompok tani. Jadi juga banyak juga yang minta sama anggota DPRD misalnya bantu ini Pak, bantu ini. Tapi kalau seandainya tidak ada kelompok, nggak bisa kan Pak ya? Tidak bisa. Nah, mesti melalui kelompok dia. Kelompok itu apa aja Pak ya? Kelompok tani. Jadi ada kelompok tani itu terdiri dari sekitar 20 orang minimal. 20 orang ada kepengurusannya. Kepengurusannya ada ketua, sekretaris dan bendahara. Nanti kalau baru nanti ada pengukuhannya. Pengukuhannya dari kelurahan. Nanti kita daftarkan di Simulutan. Jadi setelah daftar di Simulutan, ini sudah bisa terdaftar secara nasional. Kemudian pakai akta notaris juga? Tidak, cukup pengukuhan dari kantor lurah. Jadi saat rapat pertama didatangkan orang kelurahan, nanti ada surat dari lurah untuk menyatakan bahwa memang ini dikukuhkan sebagai kelompok yang ada di kelurahannya. Nanti baru kita daftarkan di Simulutan. Cara pendaftarannya cuma KTP. Gampang kan? KTP dengan NIK supaya tidak ada tumpang tindih nanti. Gratis kan? Gratis. Nah, gratis. Gratis dengan mengundang penyuluh. Kemudian setelah itu sudah bisa mendapat bantuan, akses lain-lainnya untuk pelatihan. Jadi kemudian nanti bikin surat. Terus kelompok lain, kelompok tani 20 orang minimal. Kemudian KWT juga seperti itu. Kelompok wanita tani juga seperti itu. Kube tidak. Kube di dinas sektor lain ya. Sektor lain, di dinas lain. koperasi lah ya. Berapa kelompok tani yang terdata di Kota Padang ini? Nah, ini unik Pak. Jadi awal-awalnya kelompok tani sebelum pandemi itu hanya lebih kurang dari 390 kalau tidak salah. Sebelum pandemi COVID-19, ya. Jadi saat pandemi itu meningkat jadi 511. Jadi ada 100 kelompok tani dan kelompok wanita tani selama pandemi. Memang ada serang nama. Pak Yal, berapa ini hektar lahan sawah yang produktif di Kota Padang? 5.200. 5.000. Ini kan dampak alih fungsi lahan gimana tiap tahun? Berapa persentase tergerus nih lahan produksinya? Jadi sebagai perbandingan Pak Idat,
saat saya jadi Kepala Bidang Penyuluhan tahun 2016, saya hitung luas sawah di Kota Padang itu sebanyak 6.419 hektar. 6.419 hektar, Iya. 2016. 2016, Oke. saya baru awal masuk ke Dinas Pertanian sebagai Kepala Bidang Penyuluhan. Sekarang menjadi 5.416. Lebih 1.000. Itu gara-gara alih fungsi lahan ya? Alih fungsi lahan. Kita memang tidak daerah menutup perkotaan. mata sebab persaingan perebutan lahan, apakah untuk perkantoran, kemudian untuk perumahan, ruko juga. Makanya kita sekarang sedang membackup dengan PP Undang-Undang Nomor 42 tentang lahan pertanian berkelanjutan. Jadi kita sekarang gitu sedang ya. menggodok Perda LP2B. LP2B. Iya, lahan pertanian pangan berkelanjutan. Jadi tidak boleh lahan produktif itu nanti dibuat bangunan atau perumahan. Iya, jadi nanti kita bikin kesepakatan masyarakat bahwa memang lahannya memang untuk sawah. Lahan pertanian yang berjanji ini untuk mempertahankan sawah inilah yang kita coba push untuk beri bantuan. Oke. Karena memang di RT RW luas sawah yang bisa kita pertahankan itu cuma sebanyak 2.800 sampai tahun 2030. 2.800 hektar sampai tahun 2030. Kita ingin lebih dari itu. Sebab kita kan sekarang punya sawah 5.216. Kalau dapat sekitar 3.000 atau 4.000 lebih yang bisa kita pertahankan. Minimal sekitar 4.000 lah. 4.000 yang bisa lah ya. kita pertahankan sampai tahun 2030. Sebab dampaknya terhadap bantuan ke petani itu sendiri. Kalau kita nyatakan dua sawah kita umpamanya sekarang ya 5.200 ya. Bantuan untuk pupuk hanya 700 ton untuk urea. Kalau dilaporkan sawah kita kurang dari itu, dampaknya juga akan mengurangi jatah urea atau bantuan lain ke petani kita. Jadi rugi petani kita. Iya. Pupuk subsidi ya? Iya, pupuk Non subsidi kan mahal sekarang. iya. Deh. Dulu waktu luas sawah kita 6.400 kita laporkan ke pusat, kita dapat subsidi pupuk itu sekitar 1.000 sampai 1.500 ton per tahun. Nah, sekarang hanya 700 ton. Karena memang ketersediaan lahan itu yang di betul. indikatornya di Iya, ukurannya. indikator. Termasuk itu bantuan ya. lain, irigasi, Iya. bantuan yang lain seperti itu. Nah, jadi dampaknya seperti itu. Baik. Ada enak jadi kadis pertanian. Ada nyaman. Seluruh pekerjaan itu tergantung di hati. Oh, Pak. iya, Apapun iya. pekerjaan kita, Iya, mulai iya. dari apakah sopir, kalau kita hati kita memang di sana, Iya. itu pasti kita enjoy, pasti kita nyaman. Apapun yang diberikan oleh Tuhan kepada kita nikmati, kita syukuri, itu pasti enak. Nah, itu dia. Apapun yang diberikan Tuhan kepada kita, kita nikmati, kita syukuri, Iya. dan laksanakan kewajiban dengan enjoy. Enjoy. Tidak boleh mengarumeh gitu ya. Iya. Walaupun menjadi gubernur kah, wali kota kah, kalau kita tidak bersyukur, tidak kita nikmati, Iya, itu kan jadi iya, sisaan bagi kita. Bagaimana kalau kita mendirikan usaha? Kemudian kawan-kawan seluruhnya setuju. Berdiri tahun berapa nih? Berapa lama? Ini berdiri pada tahun Udah berapa lama nih Pak Srial? awal-awalnya tahun 2016. 2016. awal Adem. ada. Sholat di Jadi ini non APBD. Ini yang luput ya oleh Kadis Pak Arianto Rustam senior ya. Iya. Tapi udah ada pemikirannya gitu kan. Jadi pemikiran dari Pak Dr. Rustam sudah. pemikiran aja gitu kan. Kemudian dilanjutkan zaman Pak Dian Fakri. Iya, siap. Dan ini non APBD, non APBD ya. Non APBD. Sumbangan dari kawan-kawan, masyarakat dan Masya bantuan Allah, lain. Luar biasa. Iya. Jadi ceritanya saat ini baru dibangun, ini kan tempat pembuangan sampah. Oh, yang ini nih. Iya, tempat pembuangan sampah ini tidak terawat. Ini hutan-hutan kecil sama-sama belukar, sarang ular. Ini tempat sampah seluruhnya. Kemudian kita coba, kalau kawan-kawan siap rapat, buang sampahnya ke sini. Jadi juga di samping juga musola, Iya. juga ada kolam ikan, Iya. tanaman-tanaman lain apa aja nih? Tanaman ada kelapa, ada durian Manggis, ya Pak ya, ada manggis. mangga begitu ya. Iya. Jadi serasa memang seperti dinas pertanian nih Pak ya gitu. Ini kelapa pandan wangi. Kelapa pandan wangi. Kelapa panen wangi. Iya. Jadi sekali-kali bagi warga kota boleh ya kreasi Boleh, di sini kan? boleh kreasi. Memang dibuka untuk umum. Oh, dibuka untuk umum Pak ya? Iya, jadi masyarakat yang ingin bersepeda, ingin jogging, silakan datang Sabtu dan Minggu ataupun tiap hari boleh. Minta izin sama Lokasi di mana tempatnya nih? Coba sebutkan. Di Jalan Raya Sungai Lareh, Jalan dekat Raya Sungai Lareh. pelatihan Menasih Haji Nurli. Itu juga ada villanya Pak ya? Iya,
Bukan villa, itu Bukan tempat villa, ya? ruang pertemuan yang juga disewakan. Di sana juga ada penginapan 4 kamar. Udara yang sejuk, suasana yang asri loh. Ya, ada 4 kamar yang juga disewakan. 4 kamar. Yang bisa memandang Kota Padang dari atas. Arianto Rustam saya udah diundang sini belum lagi. Udah cantik sekarang Nanto. Kapan-kapan kita tunggu. Baik, saya pikir itu tadi bincang-bincang kita dengan Pak Sahrial, Kepala Dinas Pertanian Kota Padang. Banyak hal harapan beliau, juga kendala anggaran juga saya pikir juga mungkin perlu supporting dari teman-teman dari DPRD provinsi kabupaten kota Kota Padang. Tadi juga diakui bahwasanya juga supporting dari anggota DPRD provinsi, kota dan juga DPR RI Pak ya. Ya, DPR RI. Ternyata memang pertanian tidak sekarang sesungguhnya harus ada tagline bangga jadi petani, Iya. kan? Petani milenial yang bisa seiring dengan jiwa entrepreneurnya gitu, Iya. jiwa usahanya. Pikir demikian, kita kembali di sesi selanjutnya. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap saya. Siap.